tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 6 sore yang terjadi di salah satu minimarket di Kota Medan, tepatnya di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Jadi rekan-rekan sekalian, video ini mulai viral tanggal 16. Kemudian jajaran Satreskrim Polrestabes Medan mencari informasi terkait kejadian tersebut, khususnya TKP, termasuk tersangka dan anak korban. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021, orang tua anak korban membuat laporan polisi ke Polrestabes terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh putranya, seorang pelajar umur 17 tahun, inisial FA. Kemudian dari laporan polisi tersebut, rekan-rekan Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari tersangka dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat. Kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan identitas pelaku. Kita agak kesulitan, dari tanggal 16 baru bisa kita amankan kemarin ya. Baru kita bisa amankan kemarin karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di Samsat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, pelaku ini belum bisa menghadirkan kendaraannya. Kita akan dalami nomor polisi tersebut. Namun dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya di salah satu kafe di daerah Johor, Kota Medan. Kemudian tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak. Untuk meminta tersangka untuk meminggirkan mobilnya. Namun yang diterima oleh anak korban adalah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa yang bersangkutan motifnya adalah karena sakit hati. Sakit hati karena merasa anak korban ini tidak sopan sama dia, kata-katanya. Cukup? Pak, setelah dianiaya itu langsung membuat laporan, Pak? Korban. Membuat laporannya besok harinya. Ini Pak, pelaku ditangkap setelah viral kah atau memang karena berdasarkan laporan itu, Pak? Berdasarkan laporan polisi. Untuk pekerjaan pelaku Pak, ASN apa? Swasta. Pak, Merupakan kader partai, Pak? Ini Pak. Kader partai Ya. Merupakan partai ya? Kita menangani terkait dengan kasus pidana, kita tidak menangani kasus terkait dengan politik atau partai politik dan lain-lain. Pak, untuk kendaraannya Pak? Ya, sampai sekarang kita masih cari dan kita minta untuk tersangka kooperatif membantu kita menghadirkan kendaraannya. Itu yang di depan bukan Pak? Toilet pusat radio. Oh, barusan dihadirkan kendaraannya. Barusan dihadirkan, diantar sama siapa? Oh, istrinya yang ngantar. Berarti disita Pak? Ya pasti disita. Pastilah. Memang milik tersangka ya Pak? Nah, ini yang sedang kita dalami nanti. Tentang penyuratan surat-suratnya, Pak? Tadi sudah kita sampaikan karena sampai saat ini kita belum menemukan datanya di Samsat. Namun ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi memang mungkin sistemnya error atau belum terinput dan lain-lain. Tapi yang pasti kita menelusuri atau mencari tersangka ini bukan dari plat nomor. Karena dari plat nomor kita tidak menemukan data-datanya di Samsat yang kita cek kemarin. Soal surat-suratnya lengkap, Pak, itu mobilnya, Pak? Nah, kan sudah kita sampaikan. Katanya bisa juga bodong ya Pak? Hah? Bodong. Kan sudah kita sampaikan. Sedang kita cek untuk identitas kendaraannya. Karena
awal setelah kita cek nomor kendaraan tidak terdaftar, tapi tidak menutup kemungkinan ada sistem yang error dan lain-lain. Nanti silakan langsung tanya sama tersangkanya, kita kasih kesempatan nanti. Boleh Pak. Pak, setelah ditegur oleh korban, pelaku langsung menyerang korban, Pak. Apakah ada indikasi pelaku ini menggunakan dalam pangkat alkohol atau yang lain? Sampai saat ini belum ada indikasi, jadi dalam kesadaran penuh. Urinnya udah dicek Pak, lakukan pengecekan. Ya, Urinnya sendiri udah dilakukan pengecekan. masih dicek, nanti hasilnya kita sampaikan. Pak, korban ini sempat berkata kasar nggak sehingga dipukul sama pelaku? Gimana? Si korban sempat nggak pas ngomong berkata kasar sehingga dipukul sama pelaku itu? Menurut pengakuan anak korban bahwa yang bersangkutan hanya meminta untuk kendaraan atau mobil tersangka dipinggirkan karena dia akan keluar motornya. Namun keterangan awal tersangka bahwa si anak korban ini kata-katanya tidak sopan. Meskipun tidak sopan, tapi tetap tersangka ini salah karena menganiaya anak di bawah umur. Kelas berapa itu Bu ya? Kelas 3 SMA Bu? Kelas 3 SMA. Gila, ceritain sedikit Pak. Pak, hasil visumnya Pak. Hasil visum dokter tidak ditemukan. Kau pinjamkan mobilmu. Hari saya pas lalu saya mendapati beliau. Dek, langsung sedikit. Saya ini orang tua. Anak saya itu lebih dewasa. Mobilmu geser. Foto tidak saya kasih. Mohon maaf, alhamdulillah. Karena saya Dan jelas ya. Nah, Jadi merasa tidak sopan karena si korban anak mengatakan kau pinggirkan mobilmu. Kata-kata kau itu yang menurut dia tidak sopan. Cukup? cukup. Bapak sempat ini Pak melakukan perlawanan atau gimana? Nggak ada. Kira-kira kalau lihat fisiknya ada perlawanan nggak? Satunya sangar Pak. Pak, ada minta maaf ke Ibu Megawati Pak. Kuat. Buka maskernya. Ngomong. Masalah mobil lengkap lengkap. Lengkap, stempel semua lengkap. udah dibawa dari surat Dan juga plat nomor yang asli. Sudah saya serahkan. Cukup ya? Bapak Ibu sudah sampaikan. Ibu harapannya Bu. Harapannya Bu, harapan Bu. Harapannya Bu. Harapan Bu. Berdiri Bu, sini Bu. Panjang Bu kasusnya Bu. Apresiasi besar Bu pada polisi yang Ayo Bu, apresiasi Bu sama Bapak Kapolrestabes Bu. Apresiasi Bu. Ayo, Bu. Ah, apresiasi Bu sama Bapak Kapolrestabes sama Bapak Kasat. Ada yang mau disampaikan Bu? Ya silakan Bu. boleh di sini. Tengah bapak di sini. Ya. Bapak mau dampingi Bapak dulu Pak. Ayo Pak. Pak Jokowi Bu. Ya, silakan Bu. Yang mau disampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi saya terus terang masalah anak saya katanya ada berkata-kata kasar. Itu tidak ada sama sekali. Karena saya alhamdulillah saya didik anak saya dari kecil sekolah Al-Azhar sampai SMA di Al-Azhar juga, dan guru-guru juga mereka tahu bagaimana pribadi anak saya sesungguhnya nggak pernah berkata dengan kasar. Yang ada dia bilang sama saya, dia bercerita, Pak geser mobilnya dikit, turun Bapak ini sopan kali kau, langsung nendang sampai mengeluarkan kata-kata kotor untuk anak saya, sampai dikatakan anjing gitu. Ibu mana yang gak sakit hati Pak? Ya, Ibu harapannya apa Bu? Saya ingin hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
penjarakan. Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada damai kan Bu? Hah? Tidak ada damai. Oh, kamu damai ya, Bu. Kamu damai ya, Bu. Kamu damai ya, Bu. Terima kasih Bapak. Restoratif, Bu. Ucapkan Restoratif justice, Bu. juga dengan pihak kepolisian Ya, dan Bu. pihak wartawan. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, maka berakhirlah press hari ini. Oke. Bang, terbang. Bang. Bang, bentar. Sini, Bang.